Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadiran di siang hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai dengan saat ini masih memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara pemetaan aset SMP Negeri 3 Yogyakarta. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid serta masyarakat dan Mbak Ratih sebagai warga sekitar. Terima kasih sekali untuk waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan maaf ya karena di siang hari dan di bulan puasa kami mengundang Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan kami. Sebelum acara ini kita laksanakan, izinkan dulu kami membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan untuk siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Yogyakarta, Ibu Suharyanti SPD MPD. Yang ketiga yaitu penyampaian materi tentang pemetaan aset SMP Negeri 3 Yogyakarta. Acara yang keempat tanya jawab dan sekaligus kami mohon nanti masukan dari Bapak Ibu semuanya. Acara yang kelima lain-lain dan acara yang keenam penutup. Mari segera saja untuk acara pada siang hari ini kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, semoga dengan doa tadi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran untuk rencana kegiatan kita. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Yogyakarta. Untuk itu kepada yang kami hormati Ibu Suharyanti SPD MPD, waktu kami persilakan. Terima kasih SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semua. Nanti Ibu Astuti, Muhammadiyati, SSI, MPA, selaku CDP Angkatan 9 serta Bapak Fajar Hamadi SPD SI, juga CDP Angkatan 9 yang ada di SMP Negeri 3 Yogyakarta. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 3 Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan kepala sekolah ini dalam rangka membantu rekan kami, rekan kita semua, yaitu Ibu Astuti dan Bapak Fajar nanti dalam melengkapi petugasannya sebagai seorang TKP untuk membuat aksi nyata di modul 3.2 yaitu tentang pemetaan aset. Pemetaan aset yang ada di sekolah kita itu yang seperti kita tahu itu yang perlu dipetakan antara lain adalah aset tentang modal manusia, kemudian aset tentang modal fisik, modal finansial, yang keempat modal sosial, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh yaitu modal lingkungan alam. Dari pemetaan aset ini nanti CDP, Ibu Astuti dan Pak Fajar akan mengungkapkan dari 7 aset yang ada ini. Kemudian dalam kegiatan ini kita melibatkan yang pertama kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru atau rekan sejawat dari CDP, kemudian ada tokoh masyarakat dari perwakilan orang tua yang semuanya itu mewakili gender, baik itu gender laki-laki dan perempuan. Harapan dari tugas modul 3.2 kota ini kurang lebih seperti itu. Itu adalah Bapak Ibu guru karyawan semua serta Bapak Ibu tokoh masyarakat yang kami hormati, kita membantu CDP dalam pengembangan aset ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi dalam pemetaan aset ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita bisa
menghasilkan suatu hasil analisis banyak itu kata yang tidak berkenan dan dimaafkan. Saat ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya, sekaligus kami memohonkan izin Ibu kami untuk sosialisasi akses SMP Negeri 3 Yogyakarta yang sudah Bapak Ibu Asto nggih. Ini sebagian yang tadi sempat kami diskusikan untuk modal akses di SMP Negeri 3 Yogyakarta. Jadi kalau selama ini yang kita ketahui, kita pahami kan yang namanya modal aset itu kan jarang gitu ya. Tapi sebenarnya di modul kami, di modul 3.2 itu di guru penggerak bahwa modal atau aset sekolah itu dikelompokkan 7. Jadi ada 7 modal. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal finansial, yang keempat modal sosial, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal lingkungan alam. Oke. Kemudian untuk modal manusia sendiri yang kita kategorikan dalam modal manusia itu adalah pemetaan modal atau aset individu yang merupakan kegiatan menginventarisasi pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Jadi sekolah kita masukkan dalam komunitas, di mana di komunitas itu ada 2, yaitu yang disebut dengan bagian yang bersifat biotik dan abiotik. Jadi sekolah juga masuk di komunitas itu, komunitas biotik dan abiotik, di mana yang modal manusia itu masuk dalam komunitas biotik ya. Nah, modal manusia itu di SMP Negeri 3 Yogyakarta itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian ada guru, karyawan, kemudian murid, ada security, kemudian cleaning service, dan pegawai lain. Pegawai lain yang kami maksudkan di sini adalah seperti penjaga kantin dan sebagainya. Jadi yang ada di sekolah dan dia berinteraksi langsung dengan murid atau siswa di SMP Negeri 3 Yogyakarta. Kemudian dari kualifikasi dan kompetensi, untuk kualifikasi pendidikan baik dari karyawan sampai dengan guru dan kepala sekolah itu mulai dari SMA, SMK sampai ke jenjang strata 2 atau S2. Kemudian untuk kompetensi guru dan kepala sekolah untuk yang ASN itu sudah sekitar 98% gitu. Dan kalau dari keseluruhan guru dan kepala sekolah sekitar 80% sudah memiliki sertifikat pendidik, artinya secara kompetensi menjadi guru sudah sesuai. Kemudian untuk modal fisik yang masuk di sini adalah dari bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Nah, di bangunan ini bisa gedung-gedung yang kita punyai di SMP Negeri 3 Yogyakarta, baik yang gedung utama ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, laboratorium, semua jenis laboratorium, kemudian ada perpustakaan sebagai penunjang pembelajaran, kemudian ada ruang UKS, ruang BK, ruang pendidikan agama, kemudian ada ruang security dan sebagainya. Kemudian untuk sarana dan prasarana itu bisa terdiri dari segala sesuatu yang mendukung untuk proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan murid. Kemudian ada infrastruktur yang lain yang termasuk di sana adalah kondisi di saluran pembuangan, sistem air, mesin jika punya, kemudian ada jalur komunikasi seperti jalur telepon, kemudian ada wifi dan sebagainya, kemudian sarana pendukung pembelajaran hingga alat transportasi yang di sekolah kita itu sudah mempunyai alat transportasi berupa mobil, kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Kemudian untuk yang berikutnya adalah modal finansial, yang dimana finansial ini berkaitan dengan
membiayai yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan sekolah, baik itu di pembangunan, pemeliharaan maupun di kegiatan persekolahan lain, terutama di pembelajaran. Nah, untuk modal finansial yang ada di SMP Negeri 3 Yogyakarta, kalau kita lihat dari semua kegiatannya itu pusatnya ada di BOSN dan BOSDA. Nah, kemudian dana yang lain itu sifatnya adalah membantu yang tidak ditarik oleh sekolah, tetapi melalui mekanisme lain, dan ini juga untuk kegiatan yang lain yang didukung oleh komite sekolah dan lainnya. Kemudian untuk yang lainnya, Pak Fajar. Ibu melanjutkan dari Mas Tuti, terima kasih atas waktunya akan melakukan matur nuwun karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Juga kami aturkan terima kasih pada Bu Yanti sudah memfasilitasi untuk pertemuan gali aset dari Sekolah SMP Negeri 3 Yogyakarta. Untuk selanjutnya melanjutkan dari Bu Astuti, tadi sudah sampai modal sosial ini. Modal finansial. Baik, akan saya lanjutkan kepada modal sosial seperti yang Bapak Ibu Asto. Di modal sosial itu adalah modal sosial dapat diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Di dalam komunitas tersebut juga terdapat unsur kepercayaan dan jaringan. Modal sosial SMP Negeri 3 Yogyakarta terdiri dari komite sekolah, orang tua, wali, atau murid, atau alumni. Dan juga kita didukung Bapak Ibu karena di sini kita tempatnya itu di salah satu pusat kota Jogja dan berbatasan dengan Malioboro, dan juga kebetulan kita juga berdekatan dengan keraton, maka modal sosial itu sangat kentara di sekolah kita. Di samping ada tata tertib, ada juga norma-norma yang itu bukan berasal dari sekolah kita, namun di lingkungan sekitar kita juga itu diterapkan. Jadi mau tidak mau kita pada modal sosial ini kita juga mengikuti adanya modal sosial yang ada di lingkungan sekitar. Lalu untuk modal agama dan modal budaya itu diidentifikasi dari pemetaan modal budaya dan agama adalah untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tak langsung di dalamnya. Nah, kita juga pas kebetulan sekali Bapak Ibu, sekolah kita ini berada di tengah-tengahnya masyarakat dari suku Jawa, Tionghoa, dan juga pendatang-pendatang yang lainnya. Dan kita juga di Pajeksan ini, Jalan Pajeksan, banyak sekali kebudayaan Tionghoa yang itu sebetulnya bukan dari Jawa, cuman karena itu sudah melekat di daerah Pajeksan, maka tidak mau tidak mau model budaya itu bisa masuk ke SMP Negeri 3 karena siswa-siswi kita juga sudah banyak yang ikut dalam kebudayaan Tionghoa, khususnya bermain barongsai. Lalu untuk modal agama kita juga didukung dengan ada bapak ibu guru pengampu pendidikan agama Kristen, Katolik, Islam maupun Hindu. Kita sudah ada mempunyai 4 guru mapel agama. Lalu juga kita didukung dengan dinas-dinas seperti Basnas, seperti Kementerian Agama. Itu merupakan modal-modal yang sangat mendukung dalam modal agama dan sebagainya. Selanjutnya modal politik. Modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Nah, ketika di modal politik ini kita juga sudah mengikuti bahwasanya kebijakan apa yang kita laksanakan adalah bersumber dari Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah modal lingkungan alam, di mana modal lingkungan alam di sekitar SMP Negeri 3 ini adalah wilayah perkotaan berada di destinasi wisata Malioboro dan kawasan industri. Kita sadar betul bahwasanya kita saat ini berada di lingkungan industri. Di samping itu home industri, misalnya kerajinan tas, kerajinan kayu, dan juga kita berada di lingkungan perdagangan. Itu modal utama kita yang saya rasa masuk dalam lingkungan alam. Karena itu secara mau tidak mau anak-anak kita dididik dari
perilaku kegiatan lingkungan sekitar. Itu pemaparan dari saya Bapak Ibu, mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Astuti. Terima kasih Pak Fajar. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk pemaparan dari 7 aset, 7 modal aset sekolah SMP Negeri 3 Yogyakarta. Untuk yang selanjutnya, monggo kami mintakan saran, masukan atau tanya jawab dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Ini ada model dari Bapak Ibu yang merasa belum dimasukkan, monggo Bapak Ibu. Mungkin dari saya dulu Pak Fajar. Tadi sudah dipaparkan ada 7 modal aset pemetaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah SMP 3 Yogyakarta. Nah, sudah dipaparkan semua, tapi saya belum menjumpai. Kalau misalnya lingkungan kita itu kan kebetulan di tengah-tengah perkotaan, dekat dengan Malioboro dan sebagainya. Di lingkungan sekitar kita kan ada benteng Vanderbilt, kemudian museum seni budaya, kemudian ada keraton. Nah, kalau boleh kami tahu itu tepatnya masuk di modal apa itu Pak Fajar? Museum. Baik, dari Bu Yanti tadi sudah diindikasi bahwasanya kita kebetulan sekali juga dekat dengan Malioboro, dengan keraton, dengan benteng Vanderbilt, dan itu juga merupakan modal utama kita. Jika itu bisa kami petakan, kalau saya itu lebih cenderung ke modal budaya, karena di situ ada satu buku, misalnya di Keraton Jogja itu ada kultur budaya yang tidak ada di tempat lain. Jadi misalnya kalau masuk ke keraton kita perlu dengan pakaian Jawa, dengan cara berjalannya, bahkan pakai alas kepala topi itu pun juga tidak diperbolehkan. Itu masuk dalam model budaya, karena tidak semuanya tempat-tempat mempunyai peraturan seperti itu. Jika benteng Vanderbilt itu juga masuk budaya, karena itu menurut saya juga salah satu termasuk cagar budaya, di mana itu nanti juga berkaitan erat dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Dan kebetulan juga kita punya aset di sana, karena juga ada Bapak Ibu guru yang kerabatnya juga di Benteng Vanderbilt, ada bahkan Sri Sultan juga alumni dari SMP 3, dan itu adalah modal aset besar kita yang mungkin tidak dipunyai oleh sekolah-sekolah yang lain. Maksudnya juga menambahkan. Saya sepakat dengan Pak Fajar, dan bisa dari tanggapannya lagi bisa masuk ke modal budaya, dan sekaligus sebenarnya lingkungan sosial juga masuk. Atau mungkin bisa juga Pak Fajar, tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar, saya rasa juga sudah tepat ya, masuk ke keraton kan memang yang kita pakai pakaian adat, masuk ke modal budaya bisa. Nah, Mbak Astri memasukkan pada modal sosial karena juga berkaitan dengan publik ya. Kemudian kalau saya juga itu seandainya masuk di modal lingkungan alam mungkin juga bisa ya. Karena itu kan Vanderbilt itu ada dari zaman dulu ya, zaman Belanda itu mungkin juga ada. Bahkan mungkin kita wilayah Vanderbilt itu juga ada. Mungkin bisa juga masuk dalam modal lingkungan alam. Kalau begitu sepakat enggak nih Pak Fajar? Aku ibu. Saya juga salut. Terima kasih Bu Miana untuk masukan untuk kami, sangat bermanfaat sekali. Monggo Bapak Ibu yang lain yang menambahkan. Monggo Pak Heri. Perkenalkan, saya orang tua dari Vino. Baik. Mas Mila. Ini mau menyimak dari apa yang disampaikan Pak Fajar sama Bu Astuti, bahwasanya ketika kita di modal budaya tadi itu dari yang dipaparkan Pak Hanafi sama Bu Astuti tadi itu tadi bisa dimasukkan mungkin sumber filosofi Jakarta atau Jogja itu mungkin bisa jadi salah satu yang menjadi keistimewaan dari SMP Negeri 3 ini yang notabene mungkin tidak dipunyai oleh sekolah yang lain.
saja Pak. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Heri. Terima kasih sekali sangat membantu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Untuk para perpus mengenai Perpustakaan termasuk ini nggih, modal fisik. Fisik nggih. Nggih, modal fisik. sebenarnya Bapak Ibu, dari tujuan kami di sini itu kita sudah memetakan di PGB ini dipetakan apa sih yang ada di lingkungan sekolah kita, dan itu tujuannya dan kita menggali lebih dalam lagi supaya masa-masa lalu yang belum kita manfaatkan secara optimal itu bisa kita gali, dan nanti kedepannya untuk menumbuhkan sekolah yang lebih maju lagi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya punya gambaran, punya pandangan di sekolah kita ini, di sekitarnya ada apa ya kira-kira saat ini belum tereksploitasi. Jadi mungkin anak-anak punya sebenarnya misalnya modal budaya, ada yang pintar nari, cuman belum kelihatan di sini. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menambahkan, juga boleh. Nambah sedikit Pak Fajar, Pak Putih barangkali modal fisik ya, tawaran kan infrastruktur dan sebagainya. Kalau kita itu kan siswa kita itu kan di samping ada siswa reguler kan juga ada siswa yang berkebutuhan khusus, dan kemungkinan kalau ada kegiatan DB itu kan yang datang ke sini tidak hanya istilahnya kita yang fisiknya normal, ada juga yang mungkin ada yang berkebutuhan khusus. Sementara kan di sekolah kita belum ada akses untuk memfasilitasi peserta disabilitas, misalnya RAM ya, istilahnya jalan yang untuk apa itu berjalan menggunakan kursi roda kita kan belum ada. Itu saya mohon untuk Pak Fajar saat Pak Astuti memasukkan itu dengan harapan nantinya sekolah kita bisa dibuatkan seperti itu melalui modal finansial tadi, modal finansial menggunakan bos dan tasnya konten Bapak Ibu. Oh iya, saya ya. Untuk Bu Tartini. Untuk nambahkan aja atau mau dimasukkan di mana, ini misalnya dengan adanya kita termasuk kan dari modal budaya, modal filosofi itu kan bisa dijadikan sebagai modal metode untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran di luar kelas ya, untuk menambahkan kesana itu bagaimana? Kita kan punya lingkungan yang betul-betul untuk pembelajaran, untuk melatih anak secara ekonomi. Saya pernah juga melakukan ya itu, jadi Malioboro yang termasuk tempat wisata, tempat penjualan itu, karena saya coba untuk pembelajaran di luar kelas itu menggunakan modal lingkungan sekitar. itu aja dari saya. Ini teman-teman Bu Tartini ini bisa masuk ke modal lingkungan ya. Ada lingkungan alam sekaligus bisa sosial budaya. Sedikit menambahkan Bu Astuti Ya, yang untuk nomor 5 modal agama dan budaya, saya selaku wali murid siswa dari SMP Negeri 3 Jakarta, kebetulan di SMP 3 itu kan termasuk sekolah budayanya, karena kebetulan di sekolah kita itu juga mendapatkan bantuan berupa gamelan, ya gamelan, dan saya lihat di situ juga sudah ada tempat yang dekat dengan
dengan kita. Kalau dulu kan kalau tidak salah di atas, jadi kurang tersentuh oleh Bapak Ibu dulu. Alangkah baiknya jika untuk melestarikan budaya itu kan sementara yang melakukan itu kan baru anak-anak yang ekstra ya, sementara untuk yang lain kan belum, bahkan mungkin tidak tahu gamelan ini loh, itu tidak ngerti. Dan bagaimana kalau seandainya itu kita dari Bapak Ibu dulu kita jadwalkan untuk latihan, terus untuk anak-anak juga kalau bisa mungkin yang dari pembelajaran seni budaya bisa diperkenalkan bahwa ini adalah gamelan, itu termasuk aset budaya Indonesia. Itu saja Bu, dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Setuju sekali. Setuju sekali. Termasuk bisa kolaborasi dengan Pak Guyuban ya, wali murid sama komite. Oke, terima kasih sekali Bu. Berarti tadi masuk di modal fisik juga loh. Fisik budaya. Fisik dan budaya ya. Terima kasih Bu Endang. Untuk masih ada yang lain? Tentang kita. Sudah sampun deh. Saya kira sampun ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk dari Bapak Ibu masukan dan tanya jawab sangat berharga sekali untuk kami untuk memetakan aset selanjutnya nih Bapak Ibu. Nanti ini kami revisi, kami perbaiki untuk bisa dijadikan sekaligus bisa untuk SBUT untuk besok calon visi-misi lanjut. Terima kasih sekali atas kehadirannya di sekolah. Terima kasih sekali. Kemudian Pak Sabar, terima kasih Bu Yate, Pak Heri, Bu Endang, kemudian Bu Umi, Bu Erlis, Bu Itasini. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Jika kami dalam membawakan acara, saya Stuti Nurahmayanti dan rekan saya Bapak Fajar Hanafi, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Berdoa disilakan. Terima kasih sekali, semoga bisa menjadi sesuatu yang berguna di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Astuti Nurahmayanti dan anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di awal FIFA ini dalam rangka kita diskusi dalam acara pemetaan aset SMP Negeri 3 Yogyakarta. Seperti yang anak-anak semua sudah dapatkan, di depan saya sudah ada PowerPoint yang sudah dicetak, sudah pegang semuanya. Di situ ada tertera 7 pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 3 Yogyakarta, mulai dari modal manusia, fisik, finansial, sosial, agama, budaya, politik maupun modal lingkungan alam. Oke, sebelumnya nanti akan saya jelaskan beberapa dan akan disambung oleh Bu Astuti. Baik, untuk modal manusia yang sudah ada di SMP Negeri 3 Yogyakarta itu adalah individu yang merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Di SMP Negeri 3 Yogyakarta ini modal manusianya itu terdiri dari ada kepala sekolah, guru, karyawan, murid, security, cleaning service, dan pegawai lain, misalnya seperti penjual di kantin dan sebagainya. Lalu untuk kualifikasinya pendidikan dari modal manusia di SMP Negeri 3 Yogyakarta mulai dari SMA atau SMK sederajat sampai ada yang sudah S2 sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Lalu untuk kompetensi guru dan kepala sekolah itu alhamdulillah sudah 80% sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi bisa dikatakan modal manusia di SMP Negeri 3 Yogyakarta sudah sangat mencukupi untuk mengelola sebuah sekolah
bertaraf seperti ini. Kalau untuk modal fisiknya seperti yang Anda ketahui, SMP Negeri 3 Jakarta punya fisik yang sangat besar, bangunan yang sangat besar, bahkan beberapa di antaranya itu adalah bangunan yang bersumber dulu dari zaman Belanda, dan ini juga merupakan aset terbesar kita. Dan modal fisik ini berupa infrastruktur yang di dalamnya termasuk juga ada saluran pembuangan, ada sistem air, ada wifi, ada mesin, jalur komunikasi, dan sarana pendukung pembelajaran seperti proyektor, lalu ada lab IPA, ada masjid, dan juga transportasi mobil sekolah yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Jakarta. Selanjutnya ada modal finansial. Jadi di sini finansial digunakan untuk membiayai pembangunan dari kegiatan sekolah. Nah, karena kita sekolah negeri, sekolah kita mendapatkan bantuan dari BOS, bantuan operasional sekolah, baik nasional maupun provinsi. Dan selain itu juga ada dana dari komite sekolah, yang itu sering kita gunakan ketika kegiatan-kegiatan yang kita buat di SMP 3 tidak tercover dari BOSDA atau BOSNAS. Dan untuk modal sosial itu adalah modal yang dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Nah, modal sosial dari SMP 3 itu terdiri dari komite sekolah, orang tua wali murid, alumni, juga adalah masyarakat sekitar yang itu ikut menjaga ekosistem di SMP Negeri 3 Jakarta, di mana mereka meskipun mereka orang luar dari SMP 3, tapi mereka ikut menjaga keharmonisasi SMP Negeri 3 sehingga itu menjadi modal sosial yang ada di SMP 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Timo. Oke, terima kasih Pak Nafi. Anak-anak sekalian, nah untuk yang selanjutnya itu adalah modal agama dan budaya, gitu ya. Yang namanya modal agama dan budaya itu berarti dia salah satu yang penting ada di sekitar SMP Negeri 3 Jakarta yang mendukung proses kegiatan di SMP Negeri 3 Jakarta dilihat dari agama dan budayanya, gitu ya. Nah, kalau dari agama di sekolah kita termasuk sekolah yang negeri yang majmuk ya. Ada yang kita beragama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, bahkan ada yang beragama Hindu. Nah, ada yang beragama Hindu. Kemudian di lingkungan sekitar kita itu juga budaya. Kita termasuk kan sekolah Kesultanan ya, Pak Sultan kan juga alumni dari sekolah ini ya. Kemudian didukung untuk budayanya, selain kita berada di tengah-tengah perkotaan, tengah-tengah pusat budaya, di sekeliling kita itu ada keraton, ada Benteng Vanderbilt, ada museum Sangga Budaya, gitu ya, ada Sangga Budaya dan sebagainya. Kemudian ada juga di sekitar kita itu kan ada, kalau dilihat dari suku berarti kan ada suku Jawa, Tionghoa, apa lagi? Ada Madura, gitu ya. Jadi kita termasuk komplek budaya di sekitar kita. Kemudian modal politik. Nah, modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Termasuk kekuasaan kebijakan kita bagian dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Kita bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Itulah kita termasuk juga sekolah yang bekerja sama dengan dunia politik yang lain atau badan-badan yang lain. Misalnya kita kerjasama dengan tentara itu ya. Tentara itu berarti pertahanan. Jadi ada koramil, koramil ya, dengan koramil, dengan kepolisian, dengan polsek, dengan polres, gitu ya. Kemudian juga badan-badan yang lain. Kemudian ada kejaksaan, kalau nggak salah ya. Kalian kan bagian dan diocese lah, ya juga kerjasama dengan kejaksaan ya, bisa masuk sekolah gitu ya. Kemudian ada modal lingkungan. Modal lingkungan ini modal lingkungan alam. Nah, mengalami modal lingkungan alam kan SMP Negeri 3 Jakarta itu berada di wilayah perkotaan, di tengah-tengah kota ya, bukan di sekitaran titik nol ya. Berarti kan benar-benar di pusat kota, berada di lingkungan Kalideres, ya kan, berada di
dari segi modal lingkungan alamnya juga, alam, sosial dan budaya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih yang bisa saya sampaikan dengan Pak Fajar. Untuk Pak Fajar bisa dilanjutkan. Terima kasih. Nah, itu di sekolah ini ada, tapi belum dikemukakan di sini, silakan. Usulkan aja, bisa yang ada di pikiran. Mau tambahan atau mau perbaikan? Ya, habis 6 juz itu maksudnya. Oke. Kira-kira apa? Ya, belum kamu dapatkan biasanya juga. Ya harusnya ada, tapi belum kamu alami gitu. Lanjut. Ada tambahan? Ada tambahan? Rafi, ada usul? Masukan kok? Itu kurang acara-acara oke, siap. Kurang dikeluarkan. Di sini. Gamelan yang kurang dikeluarkan artinya anak-anak masih membutuhkan lebih intensif untuk latihan gamelan dan dipentaskan gitu. Ya, Oke. apalagi nih kira-kira yang SMP juga punya, cuman masih belum ditampilkan kira-kira. Masih minim ditampilkan selain gamelan. Mungkin ternyata di ada yang punya bakat pendam, jadi seorang vokalis, bikin grup apa ya, band di sekolah, mungkin ada. Generasi bangsa diikutkan lomba, jadi ekskul yang ada di SMP 3 untuk bisa lebih digiatkan lagi dan berarti dan diikutkan di lomba eksternal luar sekolah gitu ya. Bagus sekali. Ekstrakurikuler berarti termasuk salah satu Model. kegiatan ya. Ya kan? Yang mau nambahin lagi? Untuk berkaitan dengan bagian keagamaan sebagai untuk yang tadarus yang dibayarkan itu loh beda sama mak saya sama yang lain yang dibayarkan sama anak, terus juga punya ada pengalaman baru sama siapa tahu kalau dia lebih jauh dari belajar juga diikutan lomba dan lebih banyak hasilnya. Oke, terima kasih Mas Wino dari segi keagamaan untuk bisa menambah personil yang ditugaskan gitu ya. Betul. Oke. Kalau yang Muslim khususnya Kristiani itu ada tempatnya sendiri, samping ruangan BK satu dan satu depan alat studio musik di atas. Cuma untuk yang Hindu itu memang kita belum ada. Biasanya kalau Hindu itu tempatnya di perpustakaan. Berhubung gurunya satu, muridnya juga satu. Mungkin karena
lokasi ibadahnya. Kalau yang selain muslim kan mereka juga diajak keluar ya, kalau nggak salah berapa 2 minggu kan dan besar kan ke gereja ya. Gereja. Ya, jadi kalau ruangan itu ruangan untuk pembelajaran. Kalau ya termasuk doa-doa versi mereka kan. Terima kasih itu berarti nanti masuknya dalam modal agama dan budaya ya. Modal agama dan budaya. Oke, sip. Terima kasih ya. Oke, masih ada nggak anak-anak kira-kira perlu tambahkan dalam penjelasan ini? Sudah? Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya atas waktu dan partisipasinya pada kesempatan siang hari ini di bulan puasa yang juga kalian sedang berpuasa. Semoga menambah pahala puasa kita semuanya. Dan di lain waktu ketika anak-anak semuanya masih punya ide dan gagasan untuk modal aset yang ada di SMP 3, jangan sungkan-sungkan untuk mengutarakan pada saya atau Pak Suti atau Bapak Ibu Guru siapapun. Kami terbuka lebar untuk menerima saran-saran tersebut. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam membawa acara ini terdapat kesalahan, kesilapan, maka kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.